Halo semua, selamat datang di cerita horor malam ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, tinggalkan komentar, dan berikan like untuk mendukung channel ini. Siapkan cemilan dan pastikan lampu kamar sudah dimatikan. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Malam itu, dinginnya udara terasa menusuk hingga ke tulang. Gerimis kecil yang jatuh sejak sore hari kini berubah menjadi rintik-rintik hujan yang pelan namun tak henti. Di dalam rumah sederhana yang dindingnya sudah kusam termakan usia, puluhan orang duduk bersila, memenuhi ruang tamu hingga teras. Mereka melantunkan ayat-ayat suci, memanjatkan doa, dan mengirimkan Al-Fatihah. Ini adalah malam tahlilan pertama. Malam pertama setelah jenazah Siti dikebumikan. Siti. Nama itu terdengar pilu di telinga kami. Seorang gadis muda, baru berusia 23 tahun, yang dikenal semua orang karena senyumnya yang selalu cerah dan suaranya yang lembut. Kematiannya begitu mendadak, begitu mengejutkan, hingga sulit dipercaya. Semua orang di desa itu masih terkejut, bertanya-tanya, apa yang terjadi padanya? Mengapa begitu cepat? Semua orang mengenal Siti. Ia bukan anak orang kaya atau punya jabatan tinggi. Ia hanya anak bungsu dari Pak Rahmat, seorang pensiunan guru SD, dan Bu Fatimah, ibu rumah tangga yang sehari-hari menjahit pakaian. Siti punya kakak laki-laki bernama Hasan, yang saat ini bekerja di kota lain. Karena itu, saat mendengar kabar duka, Hasan langsung pulang. Saat malam tahlilan, Hasan duduk di sudut ruangan, matanya sembab, wajahnya pucat. Sejak Siti meninggal, ia jadi lebih pendiam. Ia kehilangan nafsu makan dan sering terlihat bengong, seperti ada beban berat di pikirannya. Ia merasa bersalah karena tidak ada di samping adiknya saat-saat terakhir. Hasan, kamu harus makan, bisik Bu Fatimah, menyentuh pundak putranya dengan lembut. Bu Fatimah juga tampak rapuh. Kerutan di wajahnya terlihat lebih dalam, air mata terus mengalir tanpa suara. Hasan menggeleng pelan. Aku nggak lapar, Bu. Jangan begitu, nak. Kamu harus kuat. Siti nggak akan suka kalau lihat kamu kayak gini, kata Pak Rahmat, mencoba menguatkan putranya. Meski hatinya juga hancur, sebagai kepala keluarga, ia berusaha tegar. Setelah doa selesai, para tetangga mulai meninggalkan rumah satu persatu. Hanya tersisa beberapa kerabat dekat dan teman-teman Siti yang masih bertahan. Mereka berkumpul di teras, membicarakan Siti dan kematiannya yang janggal. Siti meninggal karena sakit. Begitu laporan dari puskesmas. Namun, banyak rumor yang beredar di desa itu. Rumor yang membuat bulu kuduk berdiri. Katanya, Siti meninggal bukan karena sakit, bisik seorang perempuan bernama Nina, salah satu sahabat Siti. Lalu karena apa? Tanya Mita, teman yang lain. Orang-orang bilang, Siti meninggal karena bunuh diri. Katanya dia ditemukan gantung diri di kamar mandi. Makanya pemakamannya dipercepat, sambung Nina. Mita terperanjak. Bunuh diri? Nggak mungkin. Siti orang yang ceria, selalu positif. Dia nggak mungkin seputus asa itu. Aku juga nggak percaya, tapi itu yang kudengar. Ada juga yang bilang, bukan bunuh diri, tapi ada makhluk halus yang mengikutinya. Makhluk itu yang mengambil nyawanya, kata Dini, teman yang lain lagi. Dini memang paling suka cerita-cerita mistis. Hus, jangan sembarangan bicara. Kematian itu sudah takdir, tegur Bu Fatimah yang kebetulan mendengar percakapan mereka. Ia berjalan mendekat dengan nampan berisi teh hangat dan kue. Maaf, Bu. Kami hanya membicarakan hal yang aneh-aneh, kata Mita, merasa tidak enak. Sudahlah, yang penting sekarang kita doakan Siti agar tenang di sana, ujar Bu Fatimah. Di dalam kamar Siti, yang kini terasa begitu kosong, Hasan duduk di lantai, bersandar di kasur. Ia menatap kosong ke arah lemari pakaian Siti. Di atas meja belajarnya, ada sebuah buku harian. Hasan mengambilnya, membuka halaman demi halaman. Buku harian itu penuh dengan tulisan tangan Siti yang rapi. Ia membaca beberapa bagian, tentang rencana Siti untuk melanjutkan kuliah, tentang mimpinya menjadi perancang busana, dan tentang seseorang yang membuatnya resah.
Hasan mulai membaca dengan lebih teliti. Tanggal 28 September, 3 hari sebelum Siti meninggal. Aku melihatnya lagi. Di bawah pohon beringin tua. Kali ini dia tidak hanya berdiri. Dia tersenyum. Senyumnya sangat mengerikan. Aku tahu dia mengikutiku. Aku bisa merasakannya. Dia menginginkan sesuatu dariku. Aku takut. Ya Allah. Aku sangat takut. Hasan mengerutkan dahi. Ia terus membaca. Tanggal 29 September. Dia datang ke kamarku tadi malam. Lewat jendela. Wujudnya tidak bisa dijelaskan. Matanya merah seperti api. Suaranya seperti bisikan angin di malam hari. Dia bilang, "Waktumu sudah dekat, Siti. Kita akan segera bersama." Aku teriak, tapi suaraku tidak keluar. Tubuhku kaku. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Hasan menghentikan bacaannya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, adiknya bukan tipe orang yang suka mengarang cerita. Ini bukan lelucon. Tapi, makhluk apa yang dimaksud Siti? Mengapa ia tidak pernah menceritakan ini pada keluarga? Hasan menutup buku itu dan meletakkannya kembali. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang menjadi penyebab kematian adiknya. Malam semakin larut. Lampu-lampu di rumah Pak Rahmat mulai dimatikan satu persatu. Suara jangkrik dan gerimis hujan menjadi satu-satunya melodi malam. Hasan masih duduk di kamar Siti, diam dalam kegelapan. Ia memandang keluar jendela, tempat yang Siti tulis di buku hariannya. Ia melihat sebuah bayangan berdiri di bawah pohon beringin tua. Bayangan itu tinggi, kurus, dan mengenakan pakaian serba putih. Jaraknya lumayan jauh, tapi Hasan bisa melihatnya dengan jelas. Bayangan itu perlahan-lahan mengangkat tangannya, seolah melambai ke arahnya. Tangan itu panjang, dengan jari-jari yang kurus, dan di ujung jarinya, ada kuku-kuku hitam yang melengkung. Hasan merasakan tengkuknya merinding. Ia menggosok matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun, saat ia membuka mata, bayangan itu masih di sana. Kali ini, bayangan itu mulai berjalan, perlahan-lahan, ke arah rumahnya. Hasan buru-buru menutup jendela, jantungnya berdegup kencang. Ia yakin, ada yang tidak beres. Kematian Siti bukan sekadar takdir. Ini adalah awal dari sebuah teror. Hasan berjanji pada dirinya sendiri, ia akan mengungkap misteri di balik kematian adiknya. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi pada Siti, dan siapa atau apa yang menjadi penyebabnya. Ia tidak akan membiarkan arwah Siti bergentayangan dalam ketakutan. Ia akan menemukan jawabannya, meskipun itu berarti ia harus berhadapan dengan sesuatu yang di luar nalar. Ini adalah janji seorang kakak. Hasan menarik napas dalam-dalam. Di dalam kegelapan, ia berdoa, "Tolong lindungi aku, Siti. Lindungi kami semua." Pagi harinya, hujan telah reda. Langit masih terlihat kelabu, seolah turut berduka. Setelah sarapan, Hasan meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke makam Siti. Mereka mengizinkan, namun Bu Fatimah berpesan agar Hasan segera kembali sebelum sore. "Jangan lama-lama di sana, Nak. Ibu khawatir," pesannya dengan suara parau. Hasan mengangguk. Berjalan kaki menuju pemakaman, jalanan terasa sepi. Rumput-rumput basah oleh embun dan rintik hujan semalam. Hawa dingin masih terasa menusuk. Setiap langkah yang diayunkan Hasan terasa berat, seolah ia memikul beban yang tak kasat mata. Pikirannya melayang, mengingat kembali bayangan mengerikan yang dilihatnya di bawah pohon beringin. Hasan tidak yakin apakah itu nyata atau hanya halusinasi akibat kelelahan dan kesedihan yang mendalam. Namun, firasatnya mengatakan itu nyata. Dan firasat itu pula yang membuatnya harus pergi ke makam. Sesampainya di pemakaman, Hasan berhenti sejenak. Kuburan-kuburan tua berjejer rapi, nisan-nisan yang sudah lapuk dan tertutup lumut menjadi pemandangan yang menyedihkan. Di ujung sana, di bawah pohon Kamboja yang rindang, Hasan melihat makam Siti. Nisan putihnya masih terlihat baru. Taburan bunga mawar dan melati masih segar. Hati Hasan terasa hancur.
Ia berjalan perlahan mendekati makam itu. Di sana, ia berjongkok, membersihkan dedaunan kering yang jatuh di atas makam. Ia menyentuh tanah yang masih gembur itu dengan lembut. "Maafkan aku, Siti. Aku nggak ada di sampingmu," bisik Hasan. Air matanya menetes, jatuh di atas tanah makam. Tiba-tiba, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Bukan di makam Siti, melainkan di sekitarnya. Udara terasa lebih dingin. Bau tanah basah bercampur dengan bau wangi bunga melati yang sangat kuat, lebih kuat dari wangi bunga yang ia taburkan. Hasan menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ia merasa diperhatikan. Ketika pandangannya kembali ke makam Siti, ia melihat sebuah jejak kaki di tanah gembur, tepat di samping makam. Itu bukan jejak kaki manusia. Bentuknya panjang, kurus, dengan 3 jari yang menunjuk ke depan. Jejak itu sangat mirip dengan tangan yang dilihatnya semalam. Tangan dengan kuku-kuku hitam yang panjang. Jantung Hasan berdebar kencang. Ia merinding. Hasan mengambil ponselnya dan memotret jejak kaki itu. Ia tidak boleh menyia-nyiakan petunjuk sekecil apapun. Setelah itu, ia melafalkan doa singkat, lalu memutuskan untuk pulang. Namun, saat ia berbalik, sebuah bayangan melintas di belakangnya, di antara nisan-nisan. Bayangan itu sangat cepat, hampir seperti kilatan. Hasan menajamkan pandangan, mencari tahu. Bayangan itu muncul lagi, kini di balik nisan makam lain yang jaraknya sekitar 10 meter. Hasan melihatnya dengan jelas. Wujudnya tinggi, kurus, dan mengenakan pakaian serba putih. Kaki-kakinya tidak menyentuh tanah. Tubuhnya melayang. Kepalanya tertunduk, dan rambut panjang hitamnya menutupi sebagian wajahnya. Hasan merasakan napasnya tertahan. Bayangan itu menoleh ke arahnya, pelan-pelan. Sebuah senyuman mengerikan terukir di wajahnya. Mata bayangan itu merah menyala, seperti yang Siti tulis di buku hariannya. Tidak mungkin. Gumam Hasan. Bayangan itu mengangkat tangannya, melambai ke arahnya. Kali ini bukan lambaian perpisahan, melainkan lambaian untuk mengajaknya mendekat. Hasan terdiam di tempat. Kakinya terasa kaku. Ia ingin berlari, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Bayangan itu mulai bergerak, perlahan, melayang di atas makam, semakin mendekat. Setiap gerakan yang dilakukan makhluk itu terasa seperti angin dingin yang menyapu kulit Hasan. Hasan memejamkan mata, memaksakan dirinya untuk melafalkan ayat kursi dalam hati. Sekuat tenaga ia mencoba melawan rasa takut yang melumpuhkan. "Ya Allah, lindungi aku," bisiknya. Saat ia membuka mata, makhluk itu sudah berada di depannya, hanya berjarak beberapa langkah. Wajahnya yang ditutupi rambut kini terlihat jelas. Itu bukan wajah Siti, melainkan wajah yang mengerikan. Kulitnya pucat, retak-retak, dan senyumnya sangat lebar, memperlihatkan deretan gigi yang runcing dan hitam. Makhluk itu mengeluarkan suara, bisikan yang pelan namun menusuk. "Kau sudah dekat. Waktunya telah tiba." Hasan tersentak. Itu adalah kalimat yang Siti tulis di buku hariannya. Ia akhirnya mengerti. Makhluk inilah yang membunuh adiknya. Makhluk ini, entah mengapa, sekarang mengincarnya. Tiba-tiba, dari arah belakangnya, sebuah suara terdengar nyaring. "Hasan, pulang." Itu suara Bu Fatimah. Hasan menoleh. Ibunya berdiri di pintu gerbang pemakaman, raut wajahnya panik. Saat Hasan kembali menoleh ke depan, makhluk itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah hembusan angin dingin dan bau bunga melati yang memudar. Hasan berlari menghampiri ibunya. "Ibu, kenapa ke sini?" "Ibu khawatir." "Perasaan ibu tidak enak," jawab Bu Fatimah. "Ayo, kita pulang sekarang juga." Hasan mengangguk. Ia tidak menceritakan apa yang barusan ia lihat pada ibunya. Bagaimana mungkin ia menjelaskannya? Ibunya pasti berpikir ia sudah gila. Sepanjang perjalanan pulang, Hasan terus berpikir. Makhluk itu, apa itu? Mengapa makhluk itu mengikuti Siti dan sekarang dirinya? Ada satu hal yang Hasan yakini. Makhluk itu adalah penyebab kematian Siti, bukan bunuh diri atau penyakit. Namun,
Ia tidak tahu apa tujuan makhluk itu. Sesampainya di rumah, Hasan langsung pergi ke kamarnya. Ia membuka buku harian Siti lagi. Ia harus mencari petunjuk lain. Ia membaca kembali tulisan terakhir Siti. Dia bilang, "Kau sudah dekat. Waktunya telah tiba." Kata-kata itu terus berputar di kepalaku. Aku tidak tahu apa yang dia maksud. Dia juga bilang, dia akan menunggu di tempat kita. Tempat kita, tempat apa itu? Aku tidak pernah punya rahasia dengan siapapun, apalagi makhluk itu. Apa dia salah orang? Hasan mengernyitkan dahi. Tempat kita? Apa maksudnya? Hasan mencoba mengingat-ingat. Ia dan Siti tidak pernah memiliki tempat rahasia yang khusus. Mereka hanya anak-anak kampung biasa. Tiba-tiba, mata Hasan tertuju pada sebuah foto yang terpajang di meja. Foto itu diambil saat mereka berdua masih kecil. Di dalam foto itu, Hasan dan Siti berdiri di depan sebuah sumur tua di belakang rumah. Sumur itu sudah lama tidak digunakan. Airnya kering dan ditutupi kayu-kayu lapuk. Hasan ingat, sumur itu sering menjadi tempat mereka bermain saat kecil. Apakah itu yang dimaksud Siti? Tempat kita? Tenggorokan Hasan terasa tercekat. Ia teringat kembali pada malam kematian Siti. Saat itu, ia sedang bekerja di kota lain. Namun, Bu Fatimah sempat bercerita bahwa sebelum Siti ditemukan meninggal, ia sempat mendengar suara Siti berteriak dari arah belakang rumah. Teriakan yang sangat ketakutan. Hasan bangkit dari kursinya. Ia harus ke sumur itu. Ia harus mencari tahu. Ia melangkah keluar dari kamar, menuju halaman belakang rumah. Jantungnya berdebar tak karuan. Pintu belakang rumah terbuka, udara dingin menusuknya. Di kegelapan yang mulai menyelimuti senja, ia melihat sumur tua itu. Kayu-kayu penutupnya terlihat sudah bergeser sedikit, seolah ada yang baru saja membukanya. Hasan menelan ludah. Ia melangkah maju, mendekati sumur. Tercium bau apek dan anyir yang sangat menusuk hidung. Bau yang tidak biasa. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, Hasan mengangkat senter ponselnya dan mengarahkannya ke dalam sumur. Apa yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Di dasar sumur, di antara tumpukan daun kering dan kotoran, ada sebuah benda tergeletak. Sebuah boneka kain lusuh, yang usianya mungkin sudah puluhan tahun. Boneka itu mengenakan gaun putih yang compang-camping, dan wajahnya hanya berupa lubang kosong yang hitam. Mata Hasan melebar. Ia merasakan hawa dingin yang amat sangat. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan sumur itu. Suara bisikan kembali terdengar, pelan, namun sangat dekat di telinganya. Kau sudah menemukannya. Sekarang giliranmu. Hasan menjatuhkan ponselnya, cahaya senter yang berkedip-kedip di dasar sumur seolah menari bersama bayangan boneka itu. Tubuhnya kaku, ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa berdiri, menatap ke dalam sumur, merasakan kehadiran makhluk itu yang kini sudah berada di belakangnya. Bayangan di belakang Hasan terasa dingin, lebih dingin dari udara malam manapun. Bulu kuduknya berdiri. Ia memejamkan mata, memaksakan dirinya untuk tetap diam. Ia merasakan napas yang berat, berbau anyir, menghembus di tengkuknya. Suara bisikan yang sama kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan bergaung, seolah datang dari segala arah. Kau tidak bisa lari, seperti Siti. Hasan membuka mata. Dengan segenap kekuatan, ia membalikkan badan. Namun, tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan dan udara malam. Ia menoleh ke arah sumur. Boneka kain lusuh di dasar sumur itu kini menengadah, seolah menatapnya. Di dalam lubang kosong yang seharusnya menjadi wajah boneka itu, Hasan melihat dua titik merah menyala, persis seperti mata makhluk yang ia lihat di makam. Ini tidak nyata, ini tidak nyata. Hasan mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, dari dalam sumur, terdengar suara tawa anak kecil yang melengking, penuh dengan nada kejahatan. Tawa itu perlahan berubah menjadi tangisan pilu, tangisan yang sangat ia kenali. Tangisan Siti. Kak Hasan, tolong aku dingin di sini. Suara Siti terdengar lemah, seolah datang dari dasar sumur. Hasan merasakan hatinya teriris.
Ia ingin meraih tangan adiknya, menariknya keluar dari lubang gelap itu. Namun, akal sehatnya menahannya. Ia tahu, itu bukan Siti. Itu adalah tipuan. Jari-jari kurus yang mengerikan itu. Jejak kaki di makam. Bisikan-bisikan yang menakutkan. Itu semua ulah makhluk yang mengincar keluarganya. Hasan mundur beberapa langkah, kakinya terasa lemas. Ia harus kembali ke dalam rumah, mencari pertolongan. Tapi saat ia berbalik, pintu belakang yang tadi terbuka kini sudah tertutup rapat. Lampu teras padam, meninggalkan halaman belakang dalam kegelapan total. Ia melihat ke sekeliling, mencari celah. Pagar di sekeliling rumah tinggi dan terkunci. Ponselnya yang jatuh di dekat sumur kini gelap, baterainya habis. Hasan merasa terperangkap. Lalu, ia melihatnya lagi. Makhluk itu, dengan wujud yang mengerikan, kini berdiri di atas sumur. Pakaian putihnya yang compang-camping berkibar perlahan, meski tak ada angin. Rambut hitam panjangnya menutupi sebagian wajah, namun senyuman runcing yang mengerikan itu tetap terlihat. Kau harus menemaninya, Hasan. Dia menunggumu. Bisik makhluk itu, suaranya seperti gesekan tulang kering. Makhluk itu perlahan melayang turun dari atas sumur, melangkah tanpa menyentuh tanah, mendekati Hasan. Hasan mundur, panik. Ia terjebak di antara sumur dan makhluk itu. Ia harus melakukan sesuatu. Tiba-tiba, ia teringat pada cerita-cerita yang sering didengarnya dari kakeknya. Untuk mengusir makhluk jahat, ia harus berani, tidak boleh menunjukkan rasa takut, dan mengucapkan doa atau ayat suci. Dengan napas terengah-engah, Hasan mencoba menenangkan diri. Ia mengangkat tangannya dan melafalkan ayat kursi. Allahu la ilaha illahuwal hayyul qayyum. Setiap kata yang ia ucapkan, makhluk itu tampak terkejut. Tubuhnya bergetar, dan senyuman di wajahnya memudar. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman yang mengerikan, seolah kesakitan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Makhluk itu berteriak nyaring, bukan teriakan biasa, melainkan teriakan yang terdengar seperti suara ratusan piring pecah. Suara itu begitu mengerikan hingga membuat telinga Hasan berdengung. Namun, ia tidak berhenti. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Makhluk itu akhirnya mundur, kembali ke arah sumur. Dengan tergesa-gesa, ia melompat ke dalam lubang gelap itu dan menghilang. Suara teriakan dan tawa yang tadi menggema kini digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Hasan terduduk lemas di tanah. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia berhasil mengusir makhluk itu, untuk sementara. Tapi ia tahu, makhluk itu tidak akan menyerah. Dengan tangan gemetar, Hasan bangkit dan memungut ponselnya. Ia coba menyalakan, dan syukurlah, baterainya masih ada sedikit. Cukup untuk menyalakan senter. Dengan cahaya yang berkedip-kedip, ia mengarahkan senternya ke dalam sumur. Boneka kain itu kini sudah tidak terlihat. Namun, di tempat boneka itu tadi tergeletak, kini ada sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu terlihat sangat tua, seolah terkubur di sana selama puluhan tahun. Hasan memutuskan untuk mengambilnya. Dengan sebuah tongkat yang ia temukan di dekat situ, ia mencoba meraih kotak itu. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya kotak itu berhasil ia tarik ke atas. Ia mengamati kotak itu. Permukaannya berukir simbol-simbol aneh yang ia tidak kenali. Di atasnya, ada ukiran nama, Siti. Nama itu ditulis dengan huruf Arab yang sudah pudar. Hasan mengernyitkan dahi. Ini pasti bukan Siti adiknya. Nama ini mungkin milik orang lain, seorang wanita yang hidup di masa lalu. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah foto lusuh berwarna hitam putih. Foto itu menunjukkan seorang gadis muda yang mengenakan pakaian tradisional, berdiri di samping sumur ini. Gadis itu memiliki senyum yang cerah, mirip dengan Siti. Di bagian bawah foto, tulisan tangan yang pudar berbunyi, Siti, 1925. Di bawah foto itu, ada sebuah gulungan kertas yang diikat dengan benang merah. Hasan membukanya. Itu adalah tulisan tangan dalam bahasa Jawa kuno. Hasan tidak bisa membacanya, namun di bawahnya,
Ada tulisan modern yang tampaknya adalah terjemahan. Isi gulungan kertas itu adalah sebuah kisah yang mengerikan. Kisah tentang seorang gadis muda bernama Siti, yang hidup pada tahun 1925. Siti adalah seorang penari yang terkenal di desa itu. Ia dicintai banyak orang. Namun, ia diam-diam mempraktikkan ilmu hitam. Ia bersekutu dengan makhluk jahat, memberi makan roh itu dengan persembahan darah dan tumbal. Imbalannya, ia meminta kecantikan dan pesona yang abadi. Namun, suatu hari, Siti tidak bisa lagi memberikan tumbal. Makhluk itu murka. Ia mulai meneror Siti, memakan energinya perlahan-lahan. Siti yang ketakutan mencoba bersembunyi. Ia berusaha melepaskan diri dari perjanjiannya, namun terlambat. Makhluk itu akhirnya mengambil nyawanya. Sebelum meninggal, Siti menulis pesan ini, meminta siapapun yang menemukannya untuk mengubur boneka miliknya, boneka yang ia gunakan untuk bersekutu dengan makhluk itu, di tempat yang jauh. Ia berharap dengan begitu, makhluk itu tidak akan bisa lagi menemukan wadahnya dan berhenti meneror. Namun, ia meninggal sebelum sempat melakukannya. Boneka itu akhirnya jatuh ke dalam sumur dan terkunci di sana. Hasan membaca terjemahan itu dengan napas tertahan. Ia akhirnya mengerti. Bukan adiknya yang menjadi target awal, melainkan boneka itu, wadah yang digunakan oleh Siti di masa lalu. Boneka itu kini terikat pada makhluk yang haus tumbal. Dan entah bagaimana, boneka itu ditemukan oleh Siti adiknya. Mungkin saat ia bermain di dekat sumur. Boneka itu mengikat dirinya pada Siti, dan roh jahat itu mengikutinya, menuntut tumbal. Hasan melihat kotak kayu di tangannya. Di bagian bawahnya, ada tulisan lagi yang tersembunyi. Terjemahan dari bahasa Jawa kuno. Makhluk ini tidak akan berhenti sampai ia menemukan tumbal baru. Ia akan menempel pada orang yang paling dekat dengan korban terakhir. Selama boneka ini tidak dikubur jauh di tanah suci, ia akan terus datang. Hasan menelan ludah. Ia memandang ke arah sumur. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus mengubur boneka itu jauh dari tempat ini. Ia harus melakukannya sebelum makhluk itu kembali. Dan ia harus melakukannya sendirian, karena ia tidak ingin melibatkan orang tuanya dalam bahaya ini. Ia melihat ke arah pintu belakang yang masih tertutup rapat. Ada sesuatu yang menunggu di balik pintu itu. Hasan tahu ia tidak bisa melarikan diri. Ia harus menghadapi makhluk itu. Ia harus mengubur boneka itu. Jika tidak, ia akan menjadi tumbal berikutnya. Dan siklus mengerikan ini akan terus berlanjut. Hasan berdiri mematung di halaman belakang. Kotak kayu berisi foto dan gulungan kertas itu masih berada di tangannya. Ia menatap pintu belakang rumah yang tertutup, merasakan aura dingin yang menusuk dari baliknya. Ia tahu, makhluk itu sedang menunggunya di dalam. Namun, ia tidak bisa tinggal di luar selamanya. Malam semakin larut, dan ia harus segera bertindak. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia harus mengambil boneka itu dari dasar sumur, lalu menguburnya jauh dari sini. Itu satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini. Dengan senter ponselnya yang cahayanya kini mulai redup, Hasan kembali mendekati sumur. Ia mengintip ke dalam. Di dasar sumur, di tempat kotak kayu tadi tergeletak, kini ada boneka kain itu lagi. Wajahnya yang kosong seolah menertawakan ketakutannya. Hasan memungut sebuah tali yang tergeletak tak jauh dari situ, sisa dari pekerjaan ayahnya. Ia mengikatkan tali itu pada tongkat yang tadi ia gunakan. Perlahan, ia mengulurkan tongkat itu ke dalam sumur, mencoba mengaitkan boneka itu. Tangannya gemetar, tapi ia memaksakan dirinya. Suara bisikan kembali terdengar, pelan, seperti angin yang menyelinap dari balik pintu rumah. "Jangan ambil dia milikku." Hasan mengabaikannya. Setelah beberapa kali percobaan, ia berhasil mengaitkan boneka itu dan menariknya ke atas. Boneka itu terasa sangat berat, seolah terisi dengan sesuatu yang padat dan jahat. Saat boneka itu berhasil ia angkat, bau anyir yang kuat langsung menusuk hidungnya. Ia meletakkan boneka itu di tanah, jauh dari sumur. Ia tak berani menyentuhnya secara langsung. Kini,
Tugas berikutnya adalah keluar dari halaman belakang ini. Hasan berbalik menghadap pintu. Dengan tangan gemetar, ia memutar gagang pintu. Gagang itu tidak bergerak. Terkunci. Panik, ia menggedor-gedor pintu, memanggil-manggil orang tuanya. Ayah, ibu, tolong buka pintunya. Namun, tidak ada jawaban. Hasan tahu, ia tidak sendiri. Ada sesuatu di balik pintu itu yang membuatnya terkunci. Ia mengarahkan senter ponselnya ke kaca pintu. Kaca itu sangat kotor, namun ia bisa melihat bayangan di baliknya. Bayangan itu tinggi, kurus, dan berdiri di sana, mengawasinya. Kau tidak bisa masuk. Kau tidak bisa lari. Suara makhluk itu berbisik di telinganya. Hasan mundur, merasa putus asa. Ia melirik ke sekeliling, mencari jalan keluar lain. Ia melihat pagar di ujung halaman. Pagar itu tinggi, namun ada sebuah celah kecil di bawahnya. Hasan tidak akan bisa melewatinya, tapi boneka itu mungkin bisa. Ide gila muncul di kepalanya. Ia akan melempar boneka itu keluar pagar, lalu mencari jalan keluar dari depan rumah. Ia menggendong boneka itu dengan tongkat, mencoba agar tangannya tidak bersentuhan langsung dengan boneka itu. Berat boneka itu terasa aneh, seolah ada yang menahannya untuk pergi. Dengan sekuat tenaga, ia melempar boneka itu. Boneka itu melayang, namun tiba-tiba, tali dari tangan boneka itu melilit pagar. Boneka itu menggantung di pagar, seolah tidak mau dilempar. Tangan Hasan gemetar, dan ia menjatuhkan tongkat itu. Boneka itu kini tergantung di pagar, menghadap ke arahnya. Dua mata merahnya menyala di kegelapan. Kau tidak akan lari darinya. Bisik suara itu. Dari arah pintu, terdengar suara gedoran keras. Pintu itu bergetar. Hasan menoleh, dan ia melihat bayangan makhluk itu di balik kaca. Kali ini, bayangan itu bergerak. Pintu itu berderit, gagang pintunya berputar dengan sendirinya, seolah ada yang mencoba membukanya dari dalam. Hasan panik. Ia berbalik, kembali ke arah boneka itu. Ia harus segera membawanya pergi. Tanpa ragu, ia meraih boneka itu dengan tangannya. Boneka itu terasa sangat dingin, dingin seperti es. Begitu ia menyentuhnya, sensasi aneh menjalar ke seluruh tubuhnya. Sebuah ingatan aneh muncul di kepalanya. Ia melihat Siti, adiknya, duduk sendirian di depan sumur tua, memandangi boneka itu. Lalu, ia melihat senyum Siti berubah menjadi senyum yang mengerikan. Mata Siti berubah menjadi merah, dan suara tertawa melengking terdengar. Itu bukan Siti. Itu makhluk itu. Makhluk itu merasuki Siti. Hasan tersentak. Ingatan itu hilang secepat ia datang. Ia kini tahu, makhluk ini bukan hanya mengincar tumbal, tapi juga ingin merasuki orang yang menyentuh boneka ini. Dengan keberanian yang tersisa, Hasan membuka gerbang pagar. Gerbang itu tidak terkunci. Sebuah kelegaan kecil di tengah kekacauan. Ia keluar, membawa boneka itu di satu tangannya. Ia harus pergi ke hutan kecil di belakang desa. Di sanalah tempat yang paling jauh dan sepi untuk mengubur boneka ini. Ia berjalan cepat di jalan setapak yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya remang dari bulan. Hutan itu berjarak sekitar 2 kilometer. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah ada yang menarik kakinya. Ia menoleh ke belakang. Di belakangnya, di sepanjang jalan, ia melihat bayangan putih melayang, mengikuti langkahnya. Makhluk itu mengikutinya, perlahan-lahan, seperti pemburu yang sedang mengawasi mangsanya. Ia terus berjalan, tidak berani menoleh lagi. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di depannya. Langkah-langkah itu terasa berat, seperti langkah orang yang terseret. Hasan menghentikan langkahnya. Ia mengarahkan senter ponselnya ke depan. Sebuah sosok muncul dari kegelapan. Itu adalah sosok seorang wanita, dengan rambut panjang dan pakaian putih. Siti, gumam Hasan. Sosok itu menoleh. Itu adalah Siti. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan senyumnya persis seperti senyum yang ia lihat di makam. Kau sudah datang, Kak? Aku menunggumu. Bisik sosok itu, suaranya terdengar seperti bisikan di makam,
namun lebih jelas. Hasan mundur. Kau bukan Siti. Pergi dariku, bentaknya. Sosok itu tertawa. Tawanya terdengar dingin dan mengerikan. Aku adalah Siti, kau yang membawanya. Sosok itu menunjuk ke arah boneka yang digendong Hasan. Boneka ini adalah diriku, dan sekarang, kau adalah tumbalku. Sosok itu mengangkat tangannya. Kuku-kukunya panjang dan hitam. Perlahan, ia melayang maju, mendekati Hasan. Hasan menjatuhkan boneka itu dan mundur, panik. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak bisa melawan sosok itu. Di belakangnya, ia mendengar suara langkah kaki yang terseret lagi. Ia menoleh. Ada satu sosok lagi yang datang. Itu adalah sosok ayahnya, Pak Rahmat. Ia berjalan lambat, dengan wajah pucat dan mata kosong. Ayah? Panggil Hasan. Sosok Pak Rahmat menoleh, wajahnya tersenyum mengerikan, seperti wajah Siti. Kami menunggumu, nak. Hasan terjebak di antara kedua sosok itu. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Di depan ada sosok Siti, dan di belakang ada sosok ayahnya. Ia tahu, mereka bukanlah orang tuanya. Mereka hanyalah tipuan dari makhluk itu. Hasan terjebak di antara kedua sosok itu. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Di depan ada sosok Siti, dan di belakang ada sosok ayahnya. Ia tahu, mereka bukanlah orang tuanya. Mereka hanyalah tipuan dari makhluk itu. Dengan sekuat tenaga, Hasan berlari, mengambil boneka itu dan melarikan diri ke dalam hutan, meninggalkan kedua sosok itu di belakang. Ia berlari secepat yang ia bisa. Hutan itu gelap dan lebat. Pohon-pohon terlihat seperti tangan yang menjulur, mencoba meraihnya. Di belakangnya, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara langkah kaki, bisikan, dan tawa yang mengerikan. Semua suara itu seolah-olah mengikutinya. Hasan tidak berani menoleh. Ia harus terus berlari. Ia harus mengubur boneka ini. Hanya itu satu-satunya cara. Ia terus berlari, napasnya tersengal-sengal. Ia jatuh. Boneka itu terlepas dari tangannya. Ia menoleh. Di belakangnya, ia melihat puluhan sosok berdiri di antara pepohonan. Semuanya mengenakan pakaian putih, dengan wajah pucat dan mata merah yang menyala. Semuanya adalah korban-korban makhluk itu. Dan mereka semua menatap Hasan, seolah mengundangnya untuk bergabung dengan mereka. Hasan tahu, ia sudah tidak punya jalan keluar. Makhluk itu telah mengurungnya di dalam hutan ini. Hasan bangkit berdiri, tubuhnya gemetar. Ia dikepung oleh puluhan bayangan putih yang melayang di antara pohon-pohon. Masing-masing bayangan itu memiliki wajah pucat dan mata merah menyala, persis seperti makhluk yang ia lihat di makam. Mereka tidak bersuara, hanya menatapnya dengan pandangan kosong yang menakutkan, seolah menunggu perintah. Di antara mereka, Hasan melihat bayangan Siti dan ayahnya, Pak Rahmat. Mereka berdiri di depan, wajah mereka tersenyum mengerikan, mengisyaratkan Hasan untuk menyerah. Tidak, kalian bukan mereka. Bisik Hasan, air matanya menetes. Tiba-tiba, suara tawa melengking dari pohon tertinggi. Tawa itu terdengar seperti suara anak kecil, namun sangat jahat. Di atas dahan, Hasan melihat makhluk itu, dengan wujud yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Rambutnya kini bergerak-gerak seperti ular, dan wajahnya dipenuhi retakan yang mengeluarkan cahaya merah redup. Ia menatap Hasan dengan mata yang penuh kebencian dan kemenangan. Boneka itu berikan padaku. Bisik makhluk itu, suaranya menggelegak. Hasan melirik ke arah boneka kain yang tergeletak di dekatnya. Boneka itu tampak bersinar redup, seolah mengeluarkan energi jahat. Makhluk itu melompat turun dari pohon, mendarat dengan suara berdebum. Tanah di sekitarnya menjadi gersang, dan dedaunan yang tadinya hijau kini layu. Hasan tahu, ia tidak bisa lari lagi. Ia harus melawan. Ia teringat kembali pada tulisan di gulungan kertas. Selama boneka ini tidak dikubur jauh di tanah suci, ia akan terus datang. Hasan mengerti, ia harus mengubur boneka itu di tempat yang aman, di tempat yang dilindungi. Ia teringat akan sebuah makam keramat di puncak bukit yang sering diceritakan kakeknya.
Makam seorang ulama besar. Tempat itu dianggap suci. Dengan tekad yang membara, Hasan mengambil boneka itu. Sensasi dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya kembali terasa, namun ia memaksakan dirinya. Ia melihat ke arah makhluk itu, lalu berbalik dan mulai berlari. "Bodoh, kau tidak bisa lari dariku," teriak makhluk itu, suaranya menggelegar di seluruh hutan. Hasan terus berlari, menerobos semak-semak dan pepohonan. Ia bisa mendengar suara jeritan dan bisikan dari para arwah penasaran yang mengikutinya. Mereka tidak lagi melayang. Mereka kini berlari, mengejar Hasan dengan kecepatan yang luar biasa. Di antara mereka, ia bisa mendengar suara tawa dan tangisan Siti, memanggil namanya. Ia tidak menoleh. Ia terus berlari. Napasnya terengah-engah, paru-parunya terasa terbakar, namun ia tidak berhenti. Makam keramat itu tidak terlalu jauh. Jika ia bisa sampai di sana, ia akan selamat. Tiba-tiba, sebuah akar pohon menjulur dan melilit kakinya. Hasan terjatuh. Boneka itu terlepas dari tangannya. Ia menoleh, dan melihat makhluk itu sudah berada di depannya. Di belakang makhluk itu, para arwah penasaran kini berdiri, membentuk lingkaran, menjebak Hasan. Makhluk itu mengangkat tangannya. Tangan itu kini memiliki kuku-kuku yang panjang dan runcing. Ia melayang ke arah Hasan. "Aku akan mengambilmu. Kau akan menjadi tumbal baruku," bisik makhluk itu. Hasan memejamkan mata, memeluk lututnya, menunggu takdir. Namun, ia tidak merasakan apa-apa. Ia mendengar suara bisikan lain, kali ini bukan bisikan jahat, melainkan bisikan yang hangat, bisikan doa yang menenangkan. Hasan membuka matanya. Di antara makhluk itu dan dirinya, berdiri seorang wanita tua. Wanita itu mengenakan pakaian putih bersih dan selendang di kepalanya. Wajahnya terlihat damai, dan matanya memancarkan cahaya yang hangat. Wanita itu mengangkat tangannya dan melantunkan doa. Suaranya terdengar merdu, namun sangat berwibawa. Setiap kata yang diucapkan wanita itu, makhluk itu berteriak kesakitan. Tubuhnya mengeluarkan asap hitam, dan retakan di wajahnya semakin besar. Para arwah penasaran di sekitarnya juga menjerit, mundur, dan perlahan menghilang. Sosok Siti dan Pak Rahmat menoleh ke arah Hasan, wajah mereka kembali normal, senyum tulus terukir di bibir mereka, seolah berterima kasih. Lalu, mereka menghilang. "Siapa kau?" tanya Hasan, terkejut. "Aku penjaga tempat ini," jawab wanita tua itu. "Aku telah mengawasi pergerakannya sejak lama. Makhluk ini tidak bisa memasuki tempat suci." Wanita itu menunjuk ke arah makam keramat di puncak bukit. "Kau harus mengubur boneka itu di sana." Hasan mengambil boneka itu. Makhluk itu, dengan sisa-sisa kekuatannya, mencoba menyerang wanita tua itu. Namun, wanita itu hanya mengangkat tangannya. Sebuah energi tak kasat mata mendorong makhluk itu mundur. Makhluk itu menjerit, dan tubuhnya mulai pecah, berubah menjadi asap hitam. "Tidak, aku tidak akan menyerah, aku akan kembali," teriak makhluk itu sebelum akhirnya menghilang, menyisakan bau anyir yang kuat. Hasan melihat ke arah wanita tua itu. terima kasih banyak," ucap Hasan. Wanita tua itu tersenyum. "Cepatlah. Waktu kita tidak banyak. Kuburlah boneka itu sekarang juga." Hasan mengangguk. Ia berlari ke arah makam keramat itu. Ia menggali lubang dengan tangannya, meletakkan boneka itu di dalamnya, dan menutupinya dengan tanah. Ia menaburkan bunga dan melafalkan doa. Saat ia selesai, ia merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Udara di sekitarnya terasa lebih bersih, dan hembusan angin terasa sejuk. Ia berbalik, ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada wanita tua itu. Namun, wanita itu sudah tidak ada di sana. Hasan kembali ke jalan setapak, melangkah dengan lebih ringan. Ia tahu, bahaya sudah berakhir. Ia telah menyelamatkan dirinya sendiri, dan juga arwah Siti serta orang-orang lain yang menjadi tumbal. Ia berjalan kembali ke rumahnya. Malam sudah sangat larut, namun ia merasa lega. Ia kini mengerti. Makhluk itu adalah roh jahat yang mencari wadah,
Dan boneka itu adalah wadah yang sempurna. Siti adiknya hanyalah korban yang tidak sengaja menemukan boneka itu. Sesampainya di rumah, pintu belakang sudah terbuka. Lampu-lampu sudah menyala. Bu Fatimah dan Pak Rahmat berdiri di depan pintu, wajah mereka penuh kekhawatiran. "Hasan, kamu dari mana saja? Kami mengkhawatirkanmu," kata Bu Fatimah sambil memeluknya. Hasan membalas pelukan ibunya. "Maaf, Bu. Aku hanya berjalan-jalan." Ia tidak menceritakan apapun yang terjadi pada mereka. Ia tahu, mereka tidak akan percaya. Dan ia tidak ingin membuat mereka takut. Biarlah ini menjadi rahasia antara dirinya dan Siti. Malam itu, ia tidur nyenyak. Tidak ada lagi bisikan jahat, tidak ada lagi bayangan di bawah pohon beringin, dan tidak ada lagi tangisan pilu Siti. Namun, sebelum tidur, Hasan menoleh ke meja di kamarnya. Buku harian Siti. Sebuah senyum tulus terukir di wajah Hasan. Ia tahu, arwah adiknya kini sudah tenang. Esok harinya, Hasan terbangun. Dunia terasa lebih cerah. Ia melihat keluar jendela. Pohon beringin tua di depan rumahnya kini terasa lebih damai. Burung-burung berkicau, dan matahari bersinar cerah. Kehidupan kembali normal. Beberapa hari kemudian, Hasan mengumpulkan barang-barang Siti. Ia menemukan sebuah boneka yang lain, boneka yang sangat mirip dengan yang ia kubur. Ia merasa aneh. Mengapa ada dua boneka? Ia mengambil boneka itu dan membawanya ke makam keramat. Di sana, ia kembali menggali lubang dan mengubur boneka itu di samping boneka yang pertama. "Sekarang, tidak ada lagi yang bisa mengganggu kalian," bisik Hasan. Ia memandang ke arah makam Siti dari kejauhan. Sebuah senyuman terukir di bibir Hasan. Ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah mengakhiri kutukan itu. 1 minggu berlalu. Kehidupan kembali normal, seolah tidak ada teror yang pernah terjadi. Hasan kembali menjalani hari-harinya, bekerja membantu ayahnya. Senyumnya kembali merekah, dan tawa canda mulai terdengar lagi di rumah itu. Namun, di dalam hatinya, Hasan tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah ia alami. Ia menjaga rahasia itu rapat-rapat, tidak ingin orang tuanya tahu tentang kengerian yang hampir merenggut nyawanya. Setiap pagi, sebelum pergi bekerja, ia menyempatkan diri untuk mengunjungi makam Siti. Ia duduk di sana, melafalkan doa. Ia merasa kedamaian yang mendalam. Ia tahu, adiknya sudah tenang. Terkadang, ia juga mampir ke makam keramat di puncak bukit, memastikan bahwa dua boneka itu terkubur dengan aman. Suatu sore, saat Hasan sedang duduk di teras, Pak Rahmat menghampirinya. "Nak, kamu sudah terlihat lebih baik," kata Pak Rahmat dengan senyum tulus. "Sejak kepergian Siti, kamu banyak berubah. Tapi sekarang, kamu sudah kembali seperti Hasan yang dulu." Hasan tersenyum. "Ya, mungkin ini sudah takdir. Kita harus ikhlas." "Ayah juga berpikir begitu," balas Pak Rahmat, matanya menerawang. "Tapi, ada satu hal yang membuat ayah bingung." "Apa itu, Yah?" tanya Hasan. "Ini soal kematian Siti. Ayah tidak pernah cerita padamu, karena ayah tidak ingin kamu terbebani. Tapi, ada satu hal yang janggal. Malam Siti meninggal, ayah sempat melihatnya. Ia terlihat aneh, matanya kosong, dan ia tersenyum. Senyum yang bukan seperti Siti." Hasan menahan napas. Apa maksud ayah?" Ayah melihatnya dari dalam rumah. Ia sedang berada di halaman belakang, di dekat sumur. Ia memegang sebuah boneka kain lusuh. Boneka yang sangat tua. Ia terlihat berbicara dengan boneka itu, dan tiba-tiba, ia berteriak. Jeritan itu sangat mengerikan. Setelah itu, ayah melihatnya jatuh, lalu menghilang. "Menghilang?" tanya Hasan, bingung. "Ya, ia tidak ada di sana. Kami mencarinya kemana-mana, tapi tidak ketemu. Lalu, saat kami kembali ke dalam rumah, ia sudah ada di kamar mandi. Sudah tidak bernyawa," jelas Pak Rahmat, suaranya bergetar. Hasan terkejut. "Jadi, Siti meninggal di kamar mandi?"
Tapi ayah melihatnya jatuh di sumur. Begitulah. Ayah juga bingung. Kami pikir ayah hanya salah lihat karena panik. Tapi sekarang, ayah baru sadar. Ayah tahu ini bukan mimpi. Ada sesuatu yang tidak beres malam itu. Hasan terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ayahnya melihat apa yang ia alami. Namun, ada satu hal yang berbeda. Siti menghilang dan muncul di kamar mandi. Bagaimana itu bisa terjadi? Malam itu, Hasan tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua yang dikatakan ayahnya. Ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Ia memutuskan untuk mencari tahu lagi. Ia mengambil buku harian Siti, membukanya ke halaman terakhir. Ia membaca lagi tulisan terakhir Siti. Dia bilang, "Waktumu sudah dekat, Siti. Kita akan segera bersama." Aku teriak, tapi suaraku tidak keluar. Tubuhku kaku. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Hasan membaca lagi tulisan itu. Lalu matanya tertuju pada sebuah foto kecil yang terselip di halaman itu. Itu adalah foto Siti saat kecil, bermain di dekat sumur tua. Di tangannya, ia memegang sebuah boneka kain. Boneka yang sama persis dengan yang ia kubur. Hasan merasakan tenggorokannya tercekat. Ia teringat kembali pada kotak kayu yang ia temukan di sumur. Kotak itu bertuliskan nama, Siti. Dan di dalamnya ada foto seorang gadis bernama Siti yang hidup pada tahun 1925. Boneka itu adalah wadah yang digunakan Siti dari masa lalu untuk bersekutu dengan makhluk jahat. Dan boneka itu, kini sudah berpindah tangan ke adiknya. Hasan teringat lagi pada bisikan makhluk itu, "Kau sudah menemukannya. Sekarang giliranmu." Ia juga teringat pada ingatan aneh yang ia rasakan saat menyentuh boneka itu, ingatan tentang Siti yang wajahnya berubah. Hasan akhirnya mengerti. Makhluk itu tidak hanya mengincar tumbal. Makhluk itu mencari wadah. Makhluk itu menempel pada boneka, dan siapapun yang menyentuh boneka itu akan dirasuki. Siti adiknya ditemukan meninggal di kamar mandi, karena saat ia berteriak, ia tidak hanya ketakutan. Ia juga menukar jiwanya dengan boneka itu, ia menjadi wadah baru untuk makhluk itu. Boneka itu kini berisi arwah Siti. Dan makhluk itu kini merasuki adiknya. Hasan buru-buru mengambil kunci motornya dan pergi ke makam keramat. Ia harus memastikan sesuatu. Ia tiba di makam keramat. Dengan senter ponselnya, ia berjalan ke arah tempat ia mengubur dua boneka itu. Ia menggali. Ia menemukan kedua boneka itu. Ia mengangkat salah satu boneka itu. Dan ia merasa kosong. Tidak ada sensasi dingin yang ia rasakan sebelumnya. Ia mengangkat boneka yang satunya lagi. Ia juga merasa kosong. Keduanya hanya boneka biasa. Hasan bingung. Jika kedua boneka ini kosong, lalu di mana makhluk itu? Dan di mana arwah Siti? Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa dari belakangnya. Tawa yang sangat ia kenali. Tawa yang sama seperti di kamar mandi malam itu. Tawa yang menusuk telinga. Hasan berbalik. Di sana, di depan sebuah makam yang tidak beridentitas, berdiri sebuah sosok yang tinggi, kurus, dan mengenakan pakaian serba putih. Sosok itu tidak memiliki wajah. Hanya kegelapan yang menutupi wajahnya. Ia mengangkat tangannya. Di tangannya, ia memegang sebuah boneka kain. Boneka yang sama persis dengan yang ada di tangan Siti saat ia masih kecil. Boneka yang selalu menjadi teman Siti. "Kau tidak mengubur yang benar?" Bisik suara itu, suaranya bergaung. Hasan terperanjak. Jadi selama ini, ada 3 boneka? 1 boneka dari Siti di masa lalu, 1 boneka yang menjadi wadah, dan 1 lagi boneka yang selalu Siti bawa saat kecil. Ini bukan boneka. Ini adalah diriku. Bisik suara itu, kini lebih dekat. Hasan mundur, merasa semua yang ia lakukan sia-sia. Ia tidak mengubur wadah yang benar. Boneka itu, boneka yang selalu menjadi teman Siti, adalah wadah yang sebenarnya. Sekarang giliranmu. Bisik suara itu. Hasan berbalik dan berlari secepat yang ia bisa. Namun, ia tidak bisa lari dari takdir. Ia merasakan sebuah tangan dingin memegang pundaknya.
Ia menoleh. Sosok itu sudah berada di belakangnya. Di tangan sosok itu, ia melihat bayangan wajah Siti, tersenyum, dengan mata merah menyala. Hasan tidak bisa berteriak. Tubuhnya kaku, matanya terbelalak. Ia merasa sebuah energi dingin masuk ke dalam tubuhnya, menjalar ke seluruh sarafnya. Ia merasakan jiwanya tertarik keluar. Kau akan menjadi tumbal baruku. Bisik sosok itu. Dan kegelapan menelan Hasan. Esok harinya, Hasan ditemukan meninggal di makam keramat. Wajahnya pucat, dan matanya terbelalak, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Di sampingnya, tidak ada apa-apa. Hanya tanah gembur dan beberapa taburan bunga. Malam itu, di rumah yang kini sepi, Pak Rahmat dan Bu Fatimah menangis. Mereka tidak mengerti mengapa kedua anak mereka meninggal dengan cara yang tragis. Mereka tidak tahu bahwa di dalam kegelapan, sebuah boneka lusuh kini berada di tangan seorang anak kecil, siap untuk mengikat jiwa baru. Dan teror itu tidak akan pernah berakhir.